Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam karangannya Nurul Dhalam fi Syarhi Aqidatul Awam, dia tulis ada sebuah kisah Nabi Allah Musa alaihissalam, di mana Nabi Allah Musa alaihissalam terkenal dengan julukan Kalimullah atau yang paham memahami kalam-kalam Allah yang tersirat. Dalam karangannya dia tulis bahwa Nabi Allah Musa saat itu sedang sakit gigi. Ketika sakit gigi, Nabi Allah Musa langsung mengadukan perihalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mempertanyakan penawar dari sakit gigi. Ya Rabb, apa penawar sakit gigi yang aku alami? Saat itu Allah memberikan penawarnya untuk Nabi Allah Musa pergi ke suatu kebun, memetik daun, kemudian ditempelkan di giginya. Tak lama kemudian Nabi Allah Musa alaihissalam pergilah ke kebun yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama langsung mengambil dan memetik daun, kemudian ditempelkan di giginya, langsung sembuh. Beberapa bulan kemudian setelah sembuh giginya, tapi akhirnya sakit gigi kembali. Yang dilakukan Nabi Allah Musa langsung pergi ke kebun dan memetik penawar yang pernah diberitahukan oleh Allah untuk sakit gigi. Dipetiklah daunnya, kemudian ditempel di giginya. Namun yang terjadi saat itu malah makin sakit, ditempel kembali makin sakit. Mengadukanlah perihalnya kepada Allah, ya Rabb, pertama kali engkau memberikan penawar sakit gigiku dengan daun ini, aku tempelkan sembuh. Tapi kenapa saat yang kedua kalinya engkau berikan aku sakit gigi, ditempelkan bukan sembuh, akan tetapi makin sakit dan makin derita yang aku alami? Kemudian Allah berkata dan berfirman kepada Nabi Allah Musa, hai Musa, ketahuilah, saat pertama kali engkau sakit gigi, yang engkau cari adalah aku. Tapi saat kedua kali, yang engkau cari bukan aku, melainkan daun yang engkau cari. Padahal sejatinya yang menyembuhkan segala penyakit adalah aku, Tuhanmu, wahai Musa. Sebuah perjalanan kisah yang amat menarik yang diceritakan dan ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada dua makna yang tersirat. Dan pertanyaan, apakah Nabi Allah Musa alaihissalam menduakan Allah? Tidak. Secara syariat dan secara ilmiah, Nabi Allah Musa berdasarkan penelitiannya sudah benar. Akan tetapi secara hakikat, walaupun penelitiannya benar, secara ilmiah itu valid. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan terjadi artinya kesembuhan dari segala penyakit. Ini merupakan bahan introspeksi kita bersama. Terkadang karena kepintaran kita merasa pandai seluruhnya mudah. Kita merasa sudah kenal pejabat, merasa segala urusan mudah. Punya banyak uang, merasa semuanya gampang dengan uang. Tapi lupa tanpa kita sadari, kita menomorduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo bersama, semoga dengan kisah Nabi Allah Musa alaihissalam ini kita luruskan hati dan niat kita agar tetap selalu menomorsatukan Allah dalam setiap hal dan apapun dalam kehidupan ini. Bagaimana kaitannya dengan bulan Rabiul Awal pada saat ini? Kalau Nabi Allah Muhammad dilahirkan pada bulan ini bukan hanya untuk sejarah umat manusia, melainkan untuk memperbaiki akidah yang ada di muka bumi ini. Tujuan pertama bukan hanya sekedar akhlak, tapi bagaimana menomorsatukan iman dan tauhid kita tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merupakan bahan barometer dan sejarah buat kita bulan Maulid. Kalau memang akhlak dan kita bagus, dengan catatan iman kita harus baik. Tetap menomorsatukan Allah dan jangan sampai menomorduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian korelasinya seperti apa dengan kisah Nabi Allah Musa alaihissalam dengan sekarang pada bulan Maulid Nabi Muhammad? Korelasinya misinya satu, tauhid, di mana Nabi Allah Musa alaihissalam diajarkan oleh Allah untuk menomorsatukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tetap jelas menjalankan syariat yang berlaku.
korelasinya kepada sekarang bulan Rabiul Awal, Nabi Allah Muhammad diutus ke dunia untuk memperbaiki akhlak didasari dengan tauhid iman yang baik. Sebab ibarat iman itu seperti pisau. Pisau ketika dipegang oleh orang yang punya keimanan, paling hebat pisau itu untuk menyembelih hewan. Tetapi kalau pisau tidak dipegang oleh orang yang beriman, leher orang tua sekalipun akan dia tebas. Inilah perjalanan tauhid, bagaimana Nabi Allah Muhammad SAW diutus ke dunia agar kita benar-benar sadar tauhid, iman, dan yakin apapun itu perjalanan dan pekerjaan kita tetap menomorsatukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ada sebuah catatan penting yang berasal dari literasi yang sangat tipis. Man lam yubtada'u bi bismillah fahuwa abtar. Siapa orang yang memulai sesuatu apapun dengan tanpa mengucapkan bismillah atau dengan tanpa niat karena Allah, seluruhnya sia-sia. Sebuah sangat pelajaran berharga. Yuk sama-sama kita agar tetap luruskan tauhid kita, luruskan iman kita. Atau sebuah korelasi yang sangat penting, contoh 7 bulan ke belakang ini, ahli-ahli berpendapat yang dokter harus seperti ini, yang ahli bisnis harus seperti ini, seluruhnya mengalihkan ahli syariat tetap menjalankan syariat. Pertanyaannya tanpa sadar, apakah kita benar menomorduakan Allah atau tidak? Pertanyaan sangat sederhana. Ketika 7 bulan ke belakang ini corona melanda negara kita, bahkan negara lainnya, berapa kali sehari semalam kita minta ampun kepada Allah? Muhammad dalam sebuah riwayat, dia minta ampun kepada Allah 70 kali sampai 100 kali. Pertanyaan mendasar, selama 7 bulan ke belakang ini berapa kali sehari semalam kita minta ampun? Padahal sehebat apapun itu penyakit, kalau kita berserah diri dengan tetap ikhtiar kepada Allah dan menomorsatukan Allah, akan sirna begitu saja. Pertanyaan kedua, berapa kali selama 7 bulan kita sholat sunnah taubat dalam sehari meminta ampun kepada Allah dengan berharap, ya Allah, kalau memang yang melanda di negara ini dengan azab dosa saya dan dosa orang muslimin lainnya, tolong ampuni dosa kami ya Allah. Apakah pernah merenung sampai segitu kita selama 8 bulan 7 bulan belakangan ini? Ini pelajaran tauhid buat kita bersama. Siapapun manusia di muka bumi ini, dalam 8 bulan 7 bulan belakangan ini merupakan introspeksi buat kita, tetap menomorsatukan Allah, tetap syariat dijalankan, tetapi ingat harus berpegang teguh terhadap keimanan dan ketauhidan yang kita miliki. Semoga singkat kata-kata ini bisa bermanfaat